Halo semuanya, selamat datang di IRS View Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Ingat, like, komen, share, dan subscribe IRS View Channel. Halo teman-teman semua, jumpa lagi sama gue di IRS View Channel. Oke teman-teman, kali ini gue mau bahas kembali ke satu tema, yaitu tema sepak bola. Tapi di saat ini gue mau bahas tentang kualifikasi Piala Dunia teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui, dini hari tadi baru saja berlangsung dua buah pertandingan dengan hasil yang amat sangat mengejutkan teman-teman, yaitu ketika Inggris berhasil membantai San Marino 10-0 dan Italia terpaksa ditahan imbang oleh Irlandia Utara teman-teman. Nah, dari hasil tadi, Inggris berhasil lolos ke kualifikasi Piala Dunia menyusul beberapa negara yang telah lolos sebelumnya, menyusul 9 negara. Sedangkan untuk di grup Italia gagal untuk lolos di kualifikasi Piala Dunia teman-teman. Dia terpaksa harus berada di posisi kedua atau peringkat kedua. Sedangkan Swiss yang berada di peringkat pertama setelah memastikan kemenangan 4-0 atas Bulgaria berhasil lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia. Jadi sementara ini sudah ada 11 negara teman-teman yang udah lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia 2022. Dan di sini gue mau bahas satu negara yang merupakan negara favorit gue, negara kesukaan gue, yaitu timnas Italia teman-teman. Gue benar-benar gak nyangka banget Italia berhasil ditahan imbang dan terpaksa banget harus main di babak playoff karena posisinya di peringkat kedua. Tapi sepanjang jalannya permainan teman-teman, sepanjang pertandingan Italia versus Irlandia Utara semalam, itu benar-benar Italia sebetulnya tampil cukup mendominasi karena dia menyerang, terus memberikan penyerangan, tapi sayang sekali pertandingannya terpaksa ditahan imbang teman-teman. Kenapa? Karena gue lihat pertahanan Irlandia Utara itu sangat solid dan sangat rapat teman-teman. Walaupun mungkin berhasil ditembus beberapa kali oleh penyerang Italia yaitu Chiesa, tapi sayang sekali sepakan kaki kiri Chiesa belum berbuah gol. Udah gitu Italia sempat hampir kena kejebolan karena permainan Irlandia Utara, namun sayang sekali juga berhasil dihentikan oleh Donnarumma dan oleh salah seorang pemain bertahan saat itu. Sungguh sangat disayangkan ya teman-teman ya, buat negara sekelas Italia yang baru memenangkan Piala Eropa, terus ternyata harus ditahan imbang dan terpaksa tidak bisa langsung lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2022, harus bermain lagi di playoff teman-teman. Gue pribadi sangat menyayangkan peristiwa itu gitu, karena ya Italia negara kesukaan gue. Ketika lagi bermain di kelas negara atau tim nasional, maka yang gue jago-jagokan adalah Italia teman-teman. Dan hasil dini hari tadi sebetulnya sedikit mengecewakan buat gue karena Italia ditahan imbang dan terpaksa tidak bisa langsung lolos. Tapi gue percaya Italia masih ada peluang, Italia masih bisa untuk lolos ke Piala Dunia 2022, masih bisa untuk mempertahankan gelarnya. Dan gue gak akan pernah berhenti ngedukung Italia teman-teman. Nah, gue juga mau bahas pertandingan sebelumnya nih teman-teman. Kalau kalian tahu ketika Portugal kena comeback 2-1 teman-teman, itu di menit-menit terakhir Portugal kena comeback, kejebolan gol di saat injury time. Dan kembali yang menjadi sorotan adalah sikap dari Cristiano Ronaldo teman-teman. Kalau teman-teman tahu, di tim ketika dia membela Manchester United, dia sudah membuat dua hal yang cukup menegangkan, cukup kontroversi. Yang pertama adalah ketika dia menendang perut Curtis Jones teman-teman ketika lawan Liverpool. Ketika dia kalah 5-0 dari Liverpool, itu dia menendang perut Curtis Jones. Untungnya saat itu bola masih ada di antara perut, jadi tidak mengenai perutnya langsung, tapi mengenai bola teman-teman. Yang kedua, ketika Manchester United juga kalah lawan Manchester City, Cristiano Ronaldo melakukan tackle berbahaya ke Kevin De Bruyne. Ya walaupun tidak berbuah kartu merah. Nah, saat ini ketika dia membela tim Portugal, dia kembali melakukan kontroversi teman-teman. Mau tahu apa kontroversinya? Mungkin teman-teman juga udah tahu ya. Di saat-saat terakhir ketika pertandingan berakhir, dia memarahi pelatihnya teman-teman.
dia menyatakan dengan gestur tidak suka dan menyalahkan pelatih Portugal yaitu Fernando Santos kenapa bisa kalah, sehingga Portugal nggak bisa langsung lolos ke kualifikasi Piala Dunia. Dan menurut gue itu bukan suatu sikap yang baik dari seorang mega bintang ya teman-teman. Seharusnya seorang mega bintang itu juga mampu untuk mengontrol emosinya, apalagi ketika kekalahan itu ya apa hubungannya sama Fernando Santos gitu. Ketika dia lagi kejebolan, ketika Portugal kejebolan di menit-menit terakhir, ya apa yang harus disalahkan dari Fernando Santos itu menurut gue teman-teman. Tapi kalau kalian yang memang benar-benar ngefans sama Cristiano Ronaldo, mungkin ya kalian punya pendapat yang berbeda, kalian akan membelanya dan sebagainya juga, gue nggak keberatan teman-teman. Tapi ini pendapat dari gue. Kalau gue pribadi, seorang mega bintang harus bisa mengontrol emosinya, karena ya walaupun lu nggak berhasil lolos gitu secara langsung ke kualifikasi Piala Dunia, lu masih punya peluang. Portugal juga masih punya peluang gitu. Dan sikap lu, sifat lu, karakter lu ketika lu memarahi coach lu itu bukan sesuatu yang bagus gitu, bukan sesuatu yang benar teman-teman. Dan gue berharap ya kejadian-kejadian kayak gitu nggak terulang lagi. Kenapa? Karena itu mencemarkan nama baik Cristiano Ronaldo sih, yang selama ini mungkin dipuja-puja masyarakat. Karena Cristiano Ronaldo seperti yang gue bilang di video sebelumnya, dia adalah seorang god, jadi sangat-sangat dibangga-banggakan, sangat diidolakan sebagai seorang mega bintang, sebagai seorang pahlawan dan sebagainya. Tapi ya hal-hal kayak gini harusnya nggak ada di hidupnya gitu. Karena ya oke lah, mungkin emosi sulit dikontrol, tapi sebagai seseorang yang selalu disorot media, harusnya dia bisa melakukan itu. Nah, balik lagi nih ke timnas Italia. Nah, gue juga berharap hal yang sama. Gue berharap Italia bisa lolos, karena gue percaya Italia punya tim yang mumpuni, ada anggota-anggota yang mumpuni. Terus ada seorang pemain favorit gue lagi di Italia, yaitu Federico Chiesa. Itu gue baru ngefans di Piala Eropa kemarin. Ketika gue ngeliat Chiesa main, gue benar-benar ngeliat wow, dia keren banget. Dia benar-benar memainkan bola dengan sepenuh hatinya, apalagi usianya juga masih muda. Masih banyak pengalaman yang harus dia cari, masih banyak kesempatan yang dia bisa lakukan, dan gue percaya Italia bisa lolos teman-teman. Walaupun jujur secara gue pribadi, gue juga sangat kecewa dengan hasil ini. Mungkin teman-teman juga sama, khususnya yang ngefans sama Italia. Tapi ya mari kita tetap dukung Italia, kita tetap percaya kalau Italia pasti bisa. Pasti bisa, dan bahkan bisa jadi menjadi juara untuk Piala Dunia tahun 2022 nanti. Oke, itu aja buat review gue kali ini teman-teman. Sekali lagi poinnya adalah Italia bermain baik sebetulnya. Italia bermain baik dan Italia mendominasi, tapi sayang peluang-peluang yang didapatkan tidak berhasil berbuah gol. Tapi nggak apa-apa teman-teman, masih ada kesempatan. Italia masih bisa lolos untuk Piala Dunia 2022 dan juga masih bisa mencapai targetnya menjadi juara. Oke teman-teman, itu aja. Thank you. Kasih ya udah nonton video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah. Terima kasih kunjungannya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video-video berikutnya.